ini tuh paling juara dibandingkan seblak-seblak yang lain. Enaknya kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Apel Ungu Baking Center dengan saya Ambar Pramita. Hari ini aku akan buat sebuah masakan yang biasa dibuat oleh anak-anak kos, biasanya di daerah Bandung atau daerah Jawa Barat yang lain, yaitu seblak. Tapi aku akan buat seblak versi apel ungu ini agak beda. Jadi nggak banyak kalori yang aku masukkan, tapi aku banyakin sayur. Dan rasanya insya Allah jauh lebih enak. Yuk langsung aja. Kalau seblak itu sebenarnya bumbu dasarnya hampir sama semua. Jadi hanya bawang merah, bawang putih, cabai, dan kencur. Jadi kalau seblak itu memang yang spesialnya adalah kencur. Nah, tapi ada yang beda kalau di apel ungu. Aku di sini juga gunakan bahan lain supaya lebih enak. Tapi pertama aku akan rebus dulu ceker. Jadi ini aku masukkan dalam panci ya. Kemudian aku rebus. Ini aku gunakan 1 liter air. Aku masak dengan api sedang saja. Kemudian tambahkan garam. Jadi aku tambahkan garam kira-kira setengah sendok teh. Oke, jadi ini dibiarkan aja sambil kita siapkan bahan yang lain. Oke, bahan-bahan yang aku gunakan itu ada bakso, kemudian ada sosis, dan ini agak spesial. Nggak spesial sih sebenarnya, tapi ini sama ya, di setiap seblak ada, yaitu kerupuk. Jadi kerupuk mentah, ini sudah aku rebus dulu di dalam air mendidih kira-kira 5 menit. Jangan lupa kasih minyak kira-kira 2-3 sendok makan supaya si kerupuk ini nggak saling nempel. Lalu airnya dibiarkan ada di sini. Kenapa? Karena air dari kerupuk ini itu mengandung tepung. Jadi nanti bisa mengentalkan kuah dari seblak. Jadi ini tetap aku gunakan ya untuk air kerupuknya. Lalu aku gunakan juga kue tiaw. Ini kue tiaw kemasan, ini beli di pasar banyak. Tapi sebelumnya sudah dicuci bersih dulu dengan air, lalu dicuci bersih lagi dengan air panas. Nah, yang agak beda, di sini aku gunakan banyak sayuran ya, supaya nggak cuman kalori aja. Di sini ada bahan yang aku skip, yaitu makaroni. Tapi kalau kalian mau gunakan makaroni bisa. Nanti makaroninya sudah direbus dulu di dalam air mendidih. Jangan lupa kasih kira-kira 2-3 sendok makan minyak supaya nggak nempel makaroninya. Lalu rebus selama 10-15 menit. Tapi kalau sekarang aku skip makaroni supaya nggak terlalu banyak karbo di dalam seblaknya. Jadi satu resep ini bisa untuk 5-6 mangkuk seblak. Wow, banyak ya. Jadi bisa untuk serumah. Kalau yang di rumah adalah keluarga kecil, cuman 3 orang, ya bisa buat setengah resep aja. Oke, untuk sawi putih aku akan iris halus di sini. Jadi nggak terasa bahwa ini adalah sawi putih. Oke, setelah sawi putih, kita sekarang gunakan pok choy. Ini aku gunakan pok choy karena ini rasanya lebih manis dibandingkan sawi hijau. Tapi kalau susah cari pok choy, bisa juga gunakan sawi hijau. Ini aku potong juga kecil-kecil ya, aku potongnya juga tipis-tipis. Batang dari pok choy ini aku tetap gunakan. Kenapa? Karena di sini mengandung banyak sekali vitamin yang orang nggak tahu. Jadi bukan hanya klorofil dari si daunnya hijau, tapi juga di batangnya ini banyak sekali vitaminnya. Jadi tetap aku gunakan dan aku potong, aku iris tipis-tipis ya. Oke, pok choy-nya sudah. Sekarang daun bawang. Jadi di sini aku gunakan daun bawang. Aku ambil dulu bagian batangnya.
bagian batang ini aku iris miring aja. Kalau mau gunakan sayuran yang lain bisa. Ini bisa ditambahkan wortel, kemudian bisa juga tambahkan daun seledri. Ini juga masih enak. Untuk daunnya seperti biasa, aku kalau daun bawang, aku irisnya tipis miring. Jadi dia memanjang dan jadi lebih cantik dibandingkan hanya kita iris bulat. Oke, sayurannya sudah. Sekarang kita siapkan bahan yang lain sambil kita tunggu cekernya agak empuk. Jadi ini memang cekernya sudah mendidih, tapi saya biarkan aja, biarkan dia agak empuk. Jadi bisa lebih empuk. Oke, di sini aku gunakan sosis. Ini sosis bisa di skip juga ya, bisa diganti dengan jamur. Kalau untuk yang vegetarian atau vegan ini bisa. Jadi tinggal diganti ini dengan jamur. Ini aku akan iris miring supaya kelihatan lebih cantik dan juga lebih besar hasilnya. Oke, kemudian bakso. Ini aku gunakan bakso sapi, tapi bisa juga gunakan bakso ikan atau bisa ditambahkan seafood. Misalkan ini mau seblak, tapi seblaknya seblak sayuran dan seafood. Ini bisa banget. Jadi bakso kemudian sosis bisa diganti dengan udang atau cumi atau bakso ikan. Oke, semua bahan sudah kita siapkan. Sekarang tinggal bumbunya. Bumbunya gampang banget. Ini aku gunakan bawang merah karena ini untuk 6 porsi, jadi memang aku gunakannya banyak ya. Ini aku gunakan bawang merah. Oke. Lalu aku gunakan bawang putih. Ini jumlahnya hampir sama ya antara bawang merah dan bawang putih, kira-kira 80 sampai 90 gram. Lalu kencur. Di sini kencur aku kira-kira 2 sampai 3 cm. Kalau terlalu banyak ini jadi pengar atau jadi terlalu panas ya, dan jadi ada salah satu rempah yang terlalu menyengat. Jadi ini aku gunakan kira-kira 2 sampai 3 cm aja. Oke, kemudian aku gunakannya cabai merah keriting. Ini supaya warna dari si seblak ini nantinya merah bagus ya. Jadi warnanya merona. Kalau pingin warna yang lebih keluar lagi dan lebih cantik, bisa juga cabai merah keriting ini direbus dulu sebentar aja, setelah mendidih kira-kira 3-5 menit. Kemudian diangkat dan baru dihaluskan bersama bumbu lain. Atau kalau nggak suka pedas, bisa gunakan cabai merah besar yang sudah dihilangkan bijinya. Tapi di sini aku gunakan cabai merah keriting. Dan karena aku suka pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Di sini aku tambahkan sedikit aja, kira-kira 4 buah. Lalu yang membedakan seblak apel ungu ini dari seblak yang lain adalah penggunaan terasi. Jadi di sini aku gunakan terasi. Sebenarnya aku bukan orang yang suka dengan masakan yang aroma terasinya kuat. Tapi di sini aku gunakan terasi. Ini sedikit aja karena ini untuk 6 porsi, jadi aku gunakan 1 bungkus. Ini 1 bungkus kecil, kira-kira 4 gram. Nah ini aku gunakan. Kenapa gunakan terasi? Karena terasi itu bisa menguatkan bumbu yang lain. Kalau jumlahnya banyak, aroma terasinya jadi kuat. Tapi kalau jumlahnya sedikit, dia jadi menguatkan bumbu lain. Oke, ini aku pakai terasi ya. Sekarang kita haluskan bumbunya ya. Aku gunakan minyak goreng. Ini supaya bumbu ini nggak langu pada saat kita tumis karena mengandung air. Jadi aku gunakannya minyak. Oke, bumbunya sudah kita haluskan. Sekarang kita tumis. Jadi aku akan tumis. Aku panaskan wajan. Kemudian masukkan 2 sendok makan minyak. Karena tadi di dalam bumbu ini pada saat menghaluskan bumbu aku sudah gunakan minyak goreng, jadi untuk menumisnya hanya sedikit aja minyak yang aku gunakan. Oke, ini aku masukkan. Jadi ini kita tumis sampai dia wangi ya, sampai harum.
baunya enak banget. Baunya tuh udah enak. Jadi insya Allah seblaknya nanti juga jauh lebih enak daripada yang lain. Oke, ini sudah harum. Bumbunya udah harum banget, udah wangi. Dan bau lamunya sudah nggak ada. Oke, ini seperti ini. Aku sekarang matikan untuk kompor yang merebus ceker. Kemudian aku masukkan ceker di sini, langsung ke dalam bumbu ini. Dan kuahnya aku gunakan air rebusan ceker supaya ini jauh lebih enak, jauh lebih gurih karena ini jadi ada kaldunya ya. Kemudian aku masukkan tadi ini ya, ini adalah kerupuk yang sudah direndam tadi ya. Jadi direbus dengan air. Kemudian air rendamannya tetap aku gunakan karena ini bisa membuat nanti seblaknya kuahnya akan lebih kental, jadi lebih enak. Tapi sebelum ini aku masukkan dulu yang lain seperti bakso. Kemudian sosis. Ini aku aduk dulu. Aku akan masukkan yang terakhir adalah kue tiaw dan juga kerupuk. Karena dua bahan ini sebenarnya sudah matang dan dua bahan ini bisa membuat kuah menjadi sangat kental. Jadi aku masukkan paling terakhir. Ini sekarang aku masukkan garam. Garam kira-kira 1 sendok teh. Kemudian aku tambahkan gula. Ini juga kira-kira 1 sendok teh. Aku tambahkan lagi penyedap. Penyedap bisa gunakan merek apa saja atau bisa juga gunakan kaldu jamur. Ini aku tambahkan lagi lada. Ya. Seperti ini aku aduk. Aku tambahkan lagi air biasa. Ini sekitar 300 sampai 500 ml. Ini tergantung selera ya. Aku tambahkan 300 dulu. Oke, ini sudah mendidih. Aku agak kecilkan apinya. Kemudian aku akan masukkan telur. Jadi telurnya aku kocok lepas dulu. Oke, telur aku kocok lepas. Seperti ini. Kemudian aku akan masukkan ya sambil aku putar-putar nanti supaya ini seperti sup hipiu. Ya, aku masukkan. Kemudian aku putar begini. Ya, ini aku putar begini supaya nanti teksturnya telur ini jadi agak panjang-panjang seperti sup hipiu. Nanti next kapan-kapan aku akan buat sup hipiu yang enak banget. Oke, telurnya sudah kita masukkan jadi seperti ini ya. Lalu kita masukkan cepat, ini adalah sayuran. Setelah sayuran langsung masuk kue tiaw dan juga kerupuk. Jadi aku masukkan semua. Pokcoy, kemudian sawi putih. Isinya langsung banyak, lihat. Enak banget. Oke, kemudian aku masukkan daun bawang. Jadi hanya batang daun bawangnya saja. Masukkan. Kemudian kue tiaw. Aku masukkan kue tiaw yang sudah dicuci bersih dengan air panas ya. Wow, full ya. Enak banget. Sayurannya banyak, jadi bukan hanya karbo yang kita banyakin. Oke, kemudian terakhir adalah kerupuk. Saya masukkan kerupuk ini juga sekaligus beserta dengan airnya. Gunakan kerupuk udang, itu jauh lebih baik. Karena kalau kerupuk udang dia sudah sangat gurih ya. Masukkan ya. Mantap. Oke, ini sudah jadi. Kita biarkan mendidih sebentar lalu langsung kita sajikan. Terakhir aku masukkan cabai rawit merah utuh. Oke, ini sudah matang, sudah mendidih lagi. Sekarang kita matikan apinya dan kita siap sajikan. Oke, seblak ceker sayur ala apel ungu ini sudah jadi.
Sekarang aku mau icip, soalnya udah nggak tahan, baunya ini menggoda banget. Seblak ini bisa banget dijadikan cemilan di malam hari, di tengah malam, tapi sering juga sekarang dijadikan makanan di pagi dan siang hari. Kalau seblak ini biasanya hanya dijadikan makanan anak kos, dulunya ya hanya dijadikan makanan anak kos, sekarang enggak. Karena seblak ini sekarang sudah masuk ke resto dan juga ke hotel-hotel. Wow, keren ya, seblak udah naik daun, udah naik pangkat sekarang. Oke, sekarang aku mau icip dulu. Menggoda banget ini. Oke, aku icip ya. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Ini tuh paling juara dibandingkan seblak-seblak yang lain. Enaknya kebangetan. Enak banget. Ini sih bisa makan bermangkok-mangkok kalau kayak gini. Kalian di rumah harus segera coba. Karena menyajikan makanan yang sehat untuk keluarga adalah pilihan yang terbaik saat ini. Apalagi ternyata buat sendiri di rumah jauh lebih enak dibandingkan seblak-seblak yang lain. Yuk segera buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Boleh juga kalau mau request masakan atau makanan apa yang akan kami buat berikutnya, tinggal tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung ke media sosial Apel Ungu. Untuk kalian yang baru saja bergabung dengan YouTube channel Apel Ungu, silahkan lihat tautan kami untuk video-video kami sebelumnya. Bersama Apel Ungu, baking itu mudah, baking itu murah.